Tapak Bumi, pendekar terakhir Tanah Jawa, 10. Sementara dari tepi hutan, dua sosok tubuh berkelebat cepat. Kaki mereka menginjak dedaunan pohon untuk meloncat dan melayang jauh ke depan. Rambut mereka berkibaran diterpa angin karena melaju dengan kencang. Gerakan pun nyaris tak menimbulkan suara. Hanya hempasan angin yang terasa menggoyangkan batang-batang pohon akibat kencangnya dorongan dari kekuatan yang mereka keluarkan. Seketika Kalong Ireng merasakan angin yang berembus tidak biasa, kencang dan hanya dari satu arah. Baru saja memulihkan kesadaran dari ajian Pancasona, kini ia akan mengeluarkan ajian itu lagi. Sesaat Kalong Ireng terdiam, Tapak Bumi terkejut ketika melihat gurunya yang memiringkan kepala untuk merasakan angin yang mengembus kencang itu. Pandangannya berputar ke sekeliling hutan. Tapak Bumi bersiaga. Oleh karena penasaran, ia pun kemudian bertanya, "Ada apa, Guru?" Namun, Kalong Ireng tidak menjawab. Ia sedang memusatkan konsentrasi sambil duduk di tanah. Dengan mengangkat kedua tangan dan perlahan dikatupkan di depan dada, napas diatur keluar dan masuk hidung hingga kemudian tubuhnya terdiam. Kalong Ireng pun melepaskan roh untuk mencari tahu siapa gerangan yang berkelebat itu. Tapak Bumi hanya diam memerhatikan. "Siapa kalian?" tanya Kalong Ireng dalam wujud roh. Ia melayang di depan dua sosok tubuh yang sedang berkelebat itu. Mendadak dua sosok tubuh itu berhenti. Sambil berdiri di atas dedaunan pohon, mereka berdua saling pandang mencari tahu asal suara. Saat disadari suara itu berasal dari sesuatu tak berwujud lalu mereka memusatkan konsentrasi dan melepaskan roh juga. Kini terlihat Kalong Ireng yang sedang melayang di depan mereka. Salah satu dari mereka mengisyaratkan untuk meneruskan perjalanan. Namun di saat ingin meneruskan perjalanan kembali, Kalong Ireng mencegah mereka. "Tidak ada lagi yang tinggal di sekitar hutan ini selain aku." "Siapa kalian?" tanya roh Kalong Ireng lagi sambil melayang di depan mereka berdua. "Kami mencari anak kami," jawab roh salah satunya. "Mari mampirlah dulu kalau ingin meneruskan perjalanan," ajak roh Kalong Ireng dengan ramah. Sesaat roh kedua sosok itu saling berpandangan dan mengangguk tanda setuju. Dengan cepat kedua sosok roh manusia itu kembali ke tubuh mereka dan berkelebat mengikuti roh Kalong Ireng yang telah mendahului di depan. Berbarengan dengan kembalinya roh Kalong Ireng ke tubuh, datanglah hembusan angin yang sangat kencang dan hempasan kaki ke tanah. Pohon-pohon di sekeliling pun jadi bergetar. Tapak Bumi yang merasakan, bersiap menanti dan ketika dilihatnya tubuh Kalong Ireng bergerak kembali. Cepat-cepat ia berdiri di samping gurunya itu. "Siapa mereka, Guru?" tanyanya seketika melihat Kalong Ireng membuka mata. "Tamu kita, Tapak Bumi. Sediakan minuman untuk mereka," bisik Kalong Ireng. Lalu, ia berdiri mendekati dua sosok orang asing di depannya. Tapak Bumi memandangi mereka sesaat dan kemudian beranjak menyediakan minum. "Mari, silakan. Silakan duduk di sini," ucap Kalong Ireng. Tangan guru Tapak Bumi pun mempersilakan. Kedua orang asing itu duduk di sekeliling batu ceper sambil memerhatikan suasana sekitar. Lalu, Kalong Ireng ikut duduk menemani mereka. "Kiranya siapa nama anak kalian itu, Kisanak?" Melihat kedua orang asing itu sudah duduk tenang, tidak melihat ke sekeliling lagi, Kalong Ireng kemudian bertanya kepada mereka. Tampak si perempuan berpaling ke si laki-laki, seakan menyuruh bicara. Namun, yang laki-laki malah mengisyaratkan dengan tangan agar ia yang bicara. "Perkenalkan, namaku Sunting Perindu. Ini suamiku, Taring Karang." Si perempuan mengangguk dan kemudian memperkenalkan diri. Sambil mendengarkan, Kalong Ireng memerhatikan pakaian yang mereka kenakan. Sepertinya kedua orang tamu itu menyadari keingintahuan Kalong Ireng yang memandangi pakaian mereka. "Kami dari Swarna Bumi. Suamiku tidak dapat berbahasa kalian. Kami mencari anak kami yang bernama Kriap," kata si perempuan yang bernama Sunting Perindu. "Anak kami itu dibawa lari waktu belum lepas susu. Masih kecil sekali." Kata-katanya dilanjutkan tetapi sesaat kemudian terdiam sambil mengembuskan napas panjang. Terlihat ada sedih yang ditahan. Kalong Ireng melihat perubahan sikap Sunting Perindu. "Maafkan aku. Kalian berdua pasti bersedih." Kalong Ireng menggeleng-gelengkan kepala ikut merasakan kesedihan perempuan itu. Suami Sunting Perindu terlihat memperbaiki duduk, begitu ia mengembuskan napas. "Lalu rencana kalian berdua ke sini, apakah bermaksud menemuiku?" tanya Kalong Ireng. Tidak berapa lama, Tapak Bumi datang membawa air di dalam 30 bambu kecil yang diletakkan di atas sebuah pecahan kayu. Lalu, dihidangkannya minuman itu di atas batu ceper tempat mereka bertiga duduk berkeliling. Kemudian Tapak Bumi memilih duduk di belakang Kalong Ireng.
Silakan, silakan. Kalong Ireng mempersilakan kedua tamunya minum. Terima kasih, jawab Sunting Perindu. Ia mengambil air minum dan memberikan ke suaminya untuk mengajak minum. Ia kemudian mengambil untuk dirinya sendiri. Apakah Uwa pernah mendengar nama Gasing si pendekar tongkat? Tanya Sunting Perindu sambil memegang bulu bambu tempat minumnya. Gasing, Gasing, aku pernah mendengar nama itu. Sudah lama ia menghilang. Kalong Ireng menjawab sambil mengingat-ingat. Ia mengernyit sambil menerawang ke atas. Gasing si pendekar tongkat itu yang membawa anak kami, ucap Sunting Perindu. Setelah meminum air yang diberikan tapak bumi, dilihatnya Taring Karang yang duduk di sebelah hanya diam mendengarkan. Sang suami hanya duduk memandang sebentar, lalu meminum air yang di bulu bambu yang sedang dipegang. Kalau aku mendengar kabar tentang anak kalian, dengan senang hati aku akan mengabarkannya. Kalong Ireng mencoba menawarkan bantuan. Dengan senyum lebar, tapak bumi yang duduk di belakangnya pun mengangguk mengiyakan. Taring Karang meletakkan bulu bambu air minum dan berdiri. Sunting Perindu melirik dan juga ikut berdiri. Terima kasih, Uwa. Kami akan melanjutkan perjalanan lagi. Sunting Perindu membungkukkan badan sambil mengatupkan kedua tangannya di dada. Lalu, ia berjalan mengikuti suaminya yang telah terlebih dahulu berjalan. Dalam sekejap, sepasang suami istri itu menghilang kembali setelah mengentakkan kaki mereka di tanah. Bersambung.